Ya, halo semuanya. Selamat datang di kuliah online dasar-dasar pemrograman 2. Dan kali ini topiknya adalah tentang Java FX bersama saya Faris Darari. Ya, kenapa kita perlu belajar Java FX? Pertanyaan tersebut bisa kita kaitkan dengan Graphical User Interface. Java FX akan dapat digunakan untuk membuat suatu Graphical User Interface. Nah, selama ini yang telah kita pelajari adalah command line interface. Jadi kita pakai suatu terminal, kemudian kita berinteraksi dengan program Java melalui terminal tersebut. Tetapi tidak semua orang akan nyaman menggunakan command line interface. Contohnya, orang tua atau misalkan kakek nenek kita apabila menggunakan suatu command line interface, takutnya mereka akan pusing. Nah, pada dasarnya, aplikasi kita nantinya akan dapat digunakan dengan mudah oleh user sebanyak mungkin. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu contoh penggunaan Graphical User Interface. Nah, sekarang coba lihat sebentar, kira-kira aplikasi apa ini. Ya, aplikasi ini adalah To-Do. Nah, tapi ini tidak sembarang To-Do, karena aplikasi ini didesain dengan memperhatikan user friendliness. Nah, jadi kita bisa melihat ya, itu ada beberapa interaksi, misalkan menggeser, kemudian aplikasi untuk menekan tombol button, dan lain sebagainya. Ya, kemudian selanjutnya kita dapat melihat contoh aplikasi yang menggunakan Graphical User Interface. Kali ini tentang pemesanan tiket nonton ya. Jadi kita bisa misalkan memilih apa film yang akan kita tonton. Kemudian kita juga bisa menggeser, klik ya. Kemudian kita juga bisa memilih beberapa tempat duduk. Mari sekarang kita lihat salah satu contoh widget Graphical User Interface atau GUI. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh widget ini? Oke, pertama-tama widget ini disebut dengan toggle button. Dengan toggle button, kita dapat mengganti state, yakni dari off, on, atau 0, atau 1. Nah, di sini ada gambar telur ya. Mungkin penggunaannya bisa untuk aplikasi menjual sandwich. Jadi kita bisa tentukan apakah sandwichnya pakai telur atau tidak. Ya, jadi kurang lebih yang kita lihat itu adalah yang bisa dikembangkan menggunakan JavaFX. Kita bisa sebut JavaFX adalah library untuk membuat GUI pada Java. Dan JavaFX kita sudah tahu OOP ya. JavaFX menggunakan OOP. Dan aplikasi JavaFX bisa jalan di desktop dan web browser. Oke, sekarang kita coba lihat contoh kode yang menggunakan JavaFX. Nah, di sini kita melakukan Hello World menggunakan JavaFX dan kita bisa lihat sekilas ya strukturnya. Jadi dimulai dari import dan selanjutnya ini adalah kelas kita. Dan kelas kita mengextend application. Yang mana application itu sendiri adalah dari JavaFX. Biasanya kita memang punya method min. Tapi kalau untuk JavaFX, kita juga akan sering menggunakan method start. Oke. Dan ini adalah tampilan GUI yang dihasilkan oleh kode yang kita lihat sebelumnya. Yuk, mari sekarang kita coba analisis penggunaan Object Oriented Programming pada kode ini. Pertama, terdapat kelas label, dan kita juga punya objek label dengan L kecil. Dan kita bisa melihat constructor new label dengan nilai parameter hello world from JavaFX. Apakah label itu secara intuitif
label menampilkan teks. Tapi pada JavaFX, label adalah suatu teks yang bersifat non-editable, jadi tidak bisa diedit. Pada JavaFX juga terdapat kelas scene. Apakah kelas scene itu? Kelas scene merupakan suatu kontainer yang menampung semua konten, yakni konten misalkan label dalam kode ini. Tapi dalam konteks lain, akan ada widget-widget lain yang dapat ditampung di scene. Lalu terdapat juga stage. Apakah stage itu? Kalau scene, kita gunakan menampung label dan konten-konten lainnya. Stage itu merupakan suatu top level container yang bahkan bisa digunakan untuk menampung scenes. Di sini adalah diagram hubungan antara stage, scene, dan node. Jadi lebih jelas bahwa stage bisa menampung scene dan scene bisa menampung beberapa nodes. Nah, nodes itu apa? Node itu ya tadi. Jadi label itu termasuk node. Kemudian ada juga node-node yang lain. Misalkan button, checkbox, choicebox, combo box, menu, radio button, toggle button, dan lain-lainnya. Sekarang agak berbeda dengan sebelumnya. Kita tidak pakai label, tapi kita pakai button. Dan button itu terdapat teks ready. Nah, apabila GUI 001 dikompil dan dijalankan, tampilannya seperti ini. Itu adalah button, jadi bisa kita klik. Walaupun kita belum benar-benar mendefine event yang terjadi setelah button itu diklik. Itu akan dijelaskan pada sesi kuliah selanjutnya. Di sini kita akan fokus dulu bagaimana mempelajari nodes, scene, dan stage pada JavaFX. Silahkan dicoba sendiri. Jadi kode ini silahkan dijalankan di misalkan Eclipse masing-masing. Kemudian cobalah berinteraksi dengan GUI 001 ini. Sebagai mini quiz, coba tambahkan kode std.setResizableFalse. Dan kira-kira apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Kita juga bisa memiliki multiple stages. Di sini ada 3. 1 dengan button go, selanjutnya dengan button steady, selanjutnya dengan button ready. Kira-kira apa yang akan ditampilkan ketika ini dijalankan? Berikut tampilannya. Nah, yang ditampilkan terlebih dahulu adalah ready. Kenapa? Ya karena stage dengan button ready ada di blok kode yang paling akhir. Ya, selanjutnya ketika stage tersebut di close akan tampil yang ada button steady. Ketika di close lagi akan tampil stage yang ada button go. Slide sebelumnya menunjukkan bahwa mungkin perlu terdapat suatu cara untuk memanage konten dari suatu stage. Dan di sini ada salah satu contohnya, yakni menggunakan stack pane. Nah, kita coba lihat. Ada stack pane PN, kemudian pada stack pane tersebut kita tambahkan button nice. Apa yang akan ditampilkan? Terima kasih kepada stack pane. Jadi button nice itu tidak mengambil semua space yang ada pada scene-nya. Yuk sekarang kita coba tumpuk.
Di situ ada rectangle, kita bisa membuat rectangle menggunakan JavaFX berwarna biru. Dan kita lalu tambahkan button nice. Nah, apa yang akan ditampilkan? Oke, pada scene terdapat rectangle warna biru yang di atasnya yang ditumpuk oleh button nice. Salah satu tantangan sekarang adalah coba buat tampilan seperti ini menggunakan JavaFX. Ini contoh kode solusinya. Silahkan coba pahami apa yang terjadi pada loop dan switch ini sehingga menghasilkan tampilan seperti yang kita lihat sebelumnya. JavaFX juga mendukung untuk menggambar circle atau lingkaran. Kita bisa set lokasi circle tersebut, posisi X dan Y, kemudian set jari-jari atau radius, kemudian stroke color dan stroke width, kemudian fill-nya. Warna yang digunakan itu apa? Kita tampung circle itu ke dalam pane dan kita show di stage-nya. Ya, ini tampilannya. Perlu diperhatikan di sini posisi X 200, posisi Y 100. Ini adalah tampilan ketika kita mengubah posisi X menjadi 70. Kita lihat lingkarannya bergeser ke kiri. Bagaimana jika Y kita set menjadi 0? Maka inilah hasilnya. Tantangan lagi, sekarang coba buat loops of circle seperti ini. Perhatikan lingkaran-lingkarannya memiliki warna yang berbeda, di-generate secara random. Sebagai solusi, pertama kita buat method untuk membuat circle pada suatu posisi tertentu, dan circle ini akan memiliki warna random. Jadi ada random R, kemudian kita bisa lihat color.rgb, itu memang nilai warnanya arc.nextin256 akan dihasilkan secara random. Lalu pada start, kita bisa lihat terdapat nested loops, yang mana nested loops ini berguna untuk mengatur posisi circles yang dihasilkan. Ya, selain rectangle dan circle, JavaFX juga bisa dipakai untuk membuat bentuk-bentuk yang lain. Line, polyline, quad curve, cubic curve, text, ellipse, polygon, dan arc. Tantangan lagi, kali ini coba buat kode JavaFX sehingga tampilannya seperti ini. Terdapat 9 buttons. Kalau sebelumnya kita melihat pengaturan layout menggunakan stack pane, sekarang kita menggunakan VBox. VBox memungkinkan penyusunan secara vertikal. Nah, kalau ada VBox yang vertikal, apakah ada juga Hbox yang horizontal? Nah, ini tantangannya, buatlah buttons yang disusun secara horizontal. Dan ini contoh kode Hbox. Hanya terdapat perbedaan sedikit dengan yang menggunakan VBox. Ini adalah contoh toggle button sederhana. Nah, interaksinya bagaimana? Jadi, ketika kita klik tombol left itu, maka state-nya akan tersimpan. Akan menjadi klik. Ketika kita klik lagi, maka akan menjadi unclick. Dan ini bagaimana membuat toggle button tersebut. Cukup gunakan kelas toggle button.
Ya, pada JavaFX, selain label, kita juga bisa menampilkan image. Contohnya, kita bisa membuat greeting card elektronik seperti ini. Bagaimana caranya? Untuk label, kita sudah belajar. Untuk image, kita bisa pakai file input stream untuk load gambarnya. Kemudian image dan image view untuk menampilkan gambarnya. Tantangan sekarang adalah coba buat kartu ucapan Happy Ramadan sendiri atau Merry Christmas atau ucapan yang lainnya. Misalkan saat ini ucapan yang dapat dibuat adalah memberi semangat untuk bisa bertahan dan menang melawan virus corona. Lalu ada juga choice box pada JavaFX. Dengan choice box, kita bisa melakukan pemilihan mirip dengan drop down. Ketika kita klik tombol tersebut, maka akan ada beberapa pilihan ditampilkan ke bawah. Di sini untuk K-pop star. Kira-kira siapa ya K-pop star yang ada di sini? Ini kodenya untuk choice box. Yang perlu diperhatikan adalah kita simpan sebagai array of strings. Lalu kita buat choice box dengan parameter array of strings yang tadi. Apabila pada choice box pilihannya sudah ditentukan, untuk text field kita bisa lebih bebas, yakni menulis, memberi input siapa K-pop star favorit kita dan tidak terbatas pada pilihan yang sudah ditentukan. Untuk text field, maka nama kelas yang dipakai adalah text field. Jangan lupa set preferred width untuk menentukan lebarnya. Ada juga yang disebut dengan checkbox. Pada checkbox, kita dapat memilih 1, 2, atau bahkan 3 pilihan. Berikut contoh kode untuk checkbox. Bisa kita lihat di sini. Ada checkbox pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Lalu kita cukup tambahkan ketiga checkbox itu ke dalam VBox ini. Oke, jadi kita sudah melihat bagaimana kita dapat mendevelop suatu GUI menggunakan JavaFX. Pada sesi selanjutnya, kita akan menambahkan events pada GUI tersebut. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa juga pakai masker apabila keluar rumah. Terima kasih semuanya. Bye.